Gibran Rakabuming Raka mempersilahkan siapa saja yang menemukan kecurangan pemilu untuk melaporkan ke Bawaslu. Bahkan, Gibran tak mempermasalahkan jika ada yang menuduh pihaknya curang. Menurutnya, asal ada bukti dan saksi, dugaan kecurangan sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwenang. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Silakan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Respons Jokowi usai PDIP siap jadi oposisi Prabowo Gibran. Presiden Jokowi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyatakan siap menjadi oposisi. Hasto mengatakan sebelumnya bahwa menjadi oposisi merupakan tugas patriotik sekaligus untuk menjamin ada proses check and balance dalam pemerintahan. Ia ditanyakan kepada mereka yang ada di PDI Perjuangan, ucap Jokowi singkat. Jokowi kemudian menekankan keinginannya untuk berperan sebagai jembatan semua pihak. Dia juga mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh kemarin malam adalah salah satu bentuk perannya sebagai jembatan antar partai. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan partainya siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto mengatakan, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca pemilu 2004 dan pemilu 2009. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri, kata Hasto. Hasto mengungkapkan bahwa pada pemilu 2009 terjadi manipulasi daftar pemilih tetap, sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat pemilu 2024. Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental. Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi, hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, paparnya. Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai. Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat, lanjutnya. Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil pro-demokrasi yang saat ini menurut Hasto jumlahnya lebih banyak dibanding pada pemilu 2009. Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam 2 bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis. Tambahnya, berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Soal Prabowo Gibran menang quick count hingga tuduhan pemilu curang, Mahfud siapkan langkah hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud mengaku mempersiapkan langkah hukum maupun politik seusai Prabowo Gibran menang versi quick count. Tindakan itu pun dipilih Mahfud seusai kubu paslon 01 dan 03 kompak menduga adanya kecurangan dalam pemilu. Hal itu disampaikan Mahfud melalui cuitan di akun X. Cuitan itu dituliskan saat Mahfud menjelaskan pernyataannya soal pemilu 2024 sudah selesai dan menunggu hasil akhir. Terkait pernyataan itu, Mahfud mengartikan bahwa pemungutan suara telah selesai pada tanggal 14 Februari tahun 2024 silam. Namun tahapan pemilu sebagai mekanisme hukum tata negara dalam pelaksanaan demokrasi masih jauh dari selesai. Oleh sebab itu, Mahfud telah menyiapkan langkah untuk merespons hasil pemilu 2024. Mantan Menko Polhukam itu mengatakan bahwa ia sedang mempersiapkan langkah hukum dan merencanakan langkah politik. Tetapi tahapan pemilu SBG mekanisme hukum tata negara DLM pelaksanaan demokrasi masih jauh dari selesai. Langkah hukum tetap disiapkan, langkah politik juga direncanakan, tulis Mahfud MD. Sementara sebelumnya, Mahfud juga menyinggung soal kecurangan dalam pemilu.
Mahfud MD menegaskan bahwa penggugat pemilu di MK tidak selalu kalah. Jika MK menemukan adanya bukti pelanggaran, maka pihak yang menang akan didiskualifikasi dan memerintahkan pemilu diulang. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik, papar Mahfud. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Pembina TKN Paslon 02, Wiranto, tahan diri merespon tudingan curang. Pembina Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Jenderal TNI Wiranto bersaksi bahkan menjamin bahwa tidak ada pikiran rencana apalagi upaya melakukan kecurangan oleh kubu 02 dalam pemilu 2024. Wiranto menyampaikan hal itu untuk merespon sejumlah pihak yang tidak puas dan menuding bahwa kemenangan Prabowo Gibran didukung dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang terus berkembang di media maupun media sosial. Saya sebagai pembina TKN Prabowo Gibran bersaksi bahwa selama TKN dibentuk dan bekerja tak ada agenda untuk merencanakan kecurangan dalam Pilpres 2024, ujar Wiranto usai memberikan piagam penghargaan kepada puluhan organ relawan. Wiranto yang juga ketua Movement for Prabowo Gibran ini menambahkan bahwa suatu kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif hanya dapat terjadi dengan perencanaan yang sistematis pula dan itu tak ada dalam program kerja TKN. Selain itu masing-masing tim bergerak dan lebih fokus bekerja untuk kemenangan. Bertemu langsung saja sulit, apalagi merencanakan apa itu TSM, berpikir ke arah yang dituduhkan itu saja tidak. Jadi intinya, semua yang terlibat di Paslon 02 fokus dan sibuk bekerja untuk kemenangan, tandasnya. Dari sisi lain, kata Wiranto, berpijak dari hasil berbagai lembaga survei yang sejak awal mengunggulkan Paslon 02 Prabowo Gibran, TKN terus mengoptimalkan dan melipat gandakan dukungan rakyat dengan cara yang lazim dan wajar. Berbekal hasil berbagai lembaga survei yang dari awal telah yang mengunggulkan Paslon 02 Prabowo Gibran, TKN terus mengeksploitasi hasil baik itu untuk melipat gandakan dukungan rakyat dengan cara-cara yang wajar, itu saja dan hasilnya memang luar biasa, pungkasnya. Wiranto berpesan, khususnya kepada relawan yang tergabung di Movement dan tim TKN pada umumnya, untuk menahan diri merespon tudingan kecurangan, karena untuk menangani perselisihan sengketa pemilu sudah ada lembaga yang menangani, jalurnya jelas, ada di KPU dan Mahkamah Konstitusi, MK. Selain daripada itu, Wiranto juga berharap kepada semua organ relawan pendukung Paslon 02 Prabowo Gibran, serta masyarakat agar tidak bereuforia atau berlebihan menyambut kemenangan. Sejatinya kemenangan ini merupakan kemenangan bangsa Indonesia yang telah berhasil melaksanakan pesta demokrasi berupa pemilihan umum dengan keadaan aman, terkendali dan kondusif serta sukses, ungkap Wiranto. Acara silaturahmi dan konsolidasi tersebut dihadiri sedikitnya 20 organ relawan yang selama ini berjuang untuk memenangkan pasangan calon 02 Prabowo Gibran.